Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video pembelajaran daring kali ini, Ibu Guru akan menjelaskan materi dinamika rotasi bagian pertama, yaitu momen gaya atau torsi. Oke, kita mulai dari pengertian momen gaya atau torsi. Momen gaya merupakan besaran yang dipengaruhi oleh gaya F dan lengan gaya atau R. Lengan gaya sendiri merupakan jarak tegak lurus yang ditarik dari poros rotasi sampai ke garis kerja gaya. Besaran ini juga dapat menyebabkan terjadinya gerak rotasi atau gerak melingkar. Kemudian momen gaya juga dapat disimbolkan dengan, jadi ini perhatikan simbolnya, simbol T dibaca torsi atau torka. Selain itu, momen gaya juga didefinisikan sebagai hasil perkalian antara gaya F yang bekerja dengan R lengan yang saling tegak lurus. Untuk contoh momen gaya dalam kehidupan sehari-hari itu, kita dapat temui permainan jungkat-jungkit, kemudian putaran keran air, dan pada gerakan membuka dan menutup pintu ya. Ini penentuan posisi gagang pintu dari engsel. Oke, untuk aplikasi momen gaya pada gerakan membuka pintu itu dengan gaya yang sama, silakan anak-anakku simak video berikut ini. Jadi video di bawah ini disajikan 3 buah titik, yaitu titik 1, titik 2, titik 3. Diberikan gaya dorong yang sama. Oke, silakan disimak. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa semakin jauh letak gagang dari engsel, semakin besar momen gayanya. Maka semakin mudah untuk membuka atau menutup pintu. Dan itu terletak pada posisi titik 3 ya, anak-anak. Kemudian, jika posisi gagang itu semakin dekat dengan engsel atau poros, maka momen gayanya semakin kecil. Maka gerakan untuk membuka atau menutup pintu juga akan semakin sulit. Itu terletak pada posisi titik 1. Ya, sedangkan untuk titik 2 sendiri, itu kesulitannya terletak di antara titik 1 dan titik 3. Untuk lebih mengerti lagi, anak-anakku jika berada di dekat pintu, silakan lakukan gerakan membuka dan menutup pintu. Oke, sekarang untuk berikutnya penentuan arah momen gaya atau torsi. Untuk menentukan arah momen gaya atau torsi itu kita menggunakan kaidah tangan kanan dan analogi putaran sekrup. Jadi untuk kaidah tangan kanan, jadi anak-anakku perhatikan. Jadi untuk kaidah tangan kanan, oke, silakan angkat tangan semua. Oke. Arah 4 jari yang terlipat itu menentukan arah kecenderungan arah gaya ya. Jadi ini penentuan kecenderungan arah gaya. Sedangkan arah ibu jari itu menentukan arah momen gaya. Jadi jika momen gayanya ke atas, berarti torsinya bernilai positif. Nah, begitu pula sebaliknya. Jika momen gayanya ke bawah, berarti torsinya bernilai negatif. Oke? Bagaimana dengan putaran sekrup? Oke. Untuk putaran sekrup, jika arah putaran sekrupnya ke kanan, maka torsinya bernilai positif. Dan jika arah momen gayanya sekrupnya atau arah putaran sekrupnya ke kiri, maka momen gaya atau torsinya bernilai negatif. Jika adik-adik mengalami kendala pada putaran menggunakan kaidah tangan kanan dan putaran sekrup, adik-adik atau anak-anakku bisa menggunakan putaran arah jarum jam, yaitu jika arahnya searah dengan putaran jarum jam bernilai positif momen gayanya, dan jika arah putarannya berlawanan putaran jarum jam, maka momen gayanya bernilai negatif. Oke, sekarang untuk menentukan rumus momen gaya. Jadi momen gaya itu untuk menentukan rumus momen gaya itu digunakan 2, yaitu jika arah momen gayanya F, jika arah gayanya F tegak lurus dengan arah lengannya, maka rumus yang digunakan adalah torsi sama dengan R kali F. Dan jika antara lengan gaya R dan gaya F tidak tegak lurus, maka rumus yang digunakan yaitu torsi sama dengan R kali F sinus alfa. Oke, keterangannya.
torsi sama dengan momen gaya, satuannya Newton meter. Kemudian R dengan gaya satuannya meter. Kemudian F itu gaya Newton. Dan alfa adalah sudut antara dengan gaya R dan gaya F. Dari kedua rumus ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa momen gaya terbesar itu diperoleh pada sudut sinus 90 derajat. Oke, sekarang anak-anakku silakan perhatikan contoh soal berikut. Jadi disajikan 4 buah gaya yang bekerja pada batang seperti gambar berikut. Jadi gaya F1 itu bernilai 10 Newton, kemudian gaya F2 bernilai 20 Newton, kemudian gaya F3 bernilai 15 Newton, dan gaya F4 bernilai 5 Newton. Oke, itu jarak AB sama dengan jarak BC sama dengan jarak CD sama dengan 1 meter. Jika massa batang diabaikan, hitung besar momen gaya yang bekerja pada batang AD dengan sumbu putar di titik D. Jadi sumbu putar ini artinya porosnya ya, poros di titik D. Oke, kita mulai dari F1 atau torsi 1. Jadi torsi 1, karena antara gaya dan lengan saling tegak lurus, maka kita gunakan rumus pertama, yaitu torsi 1 sama dengan R kali F. R dari A ke D itu berjarak 3 meter, yaitu 1 tambah 1 tambah 1. 3 meter ya, dari A ke D. Panjang A ke D itu 1 meter, 3 meter. Kemudian F-nya adalah 10, berarti 3 kali 10. Menghasilkan 30 Newton meter untuk torsi 1. Kemudian torsi 2, itu R dikali F juga, sama ya. Rumus yang digunakan, yaitu R-nya adalah 1, kemudian F-nya adalah 20, maka 1 kali 20 itu 20 Newton meter. Kemudian kita pindah ke F3 atau torsi 3. Jadi untuk torsi 3, yaitu R dari B ke D itu adalah 2 meter. 2 dikali 15 itu 30 Newton meter. Maka torsi totalnya untuk poros di D yaitu ya, F1 kali AD 30, 10 kali 3, kemudian F2 kali CD 20 kali 1, dikurang 15 kali 2. Jadi ini kan kenapa jadi bernilai negatif di sini, karena putarannya ada berlawanan putaran jarum jam. Maka menghasilkan 20 Newton meter searah jarum jam. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jika diketahui jarak F1 ke P adalah 4 meter, F1 ke P, jadi ini 4 meter, kemudian jarak F2 ke P adalah 2 meter, maka tentukan torsi total yang dialami benda pada gambar di bawah ini. Oke, jadi ini menarik sekali soalnya ya, karena ini gabungan antara gaya dan lengan yang saling tegak lurus dan gaya serta lengan yang tidak tegak lurus. Oke, kita mulai pembahasannya. Jadi torsi, kita mulai dari torsi 1 ya. Oke, ini ada kesalahan sedikit, sebenarnya tidak ada masalah. Oke, dimulai dari torsi 1. Jadi torsi 1 itu F1 R dikali F1 kali R, itu 4 dikali 10, 40, ditambah ini ya F2, torsi 2 itu sudut yang terbentuk adalah 30 derajat. Jadi kita gunakan aturan sinus. Oke, 30 terletak di sini. Jadi F2Y adalah, jadi karena dia posisinya terletak di depan sudut, maka kita gunakan aturan sinus, yaitu F2Y sama dengan F2 sinus 30. Jadi F2Y sin 30 dikali 2 meter. Ya, 20 kali 1/2 kali 2 yaitu sinus 30 derajat ya. Jadi sinus 30 derajat adalah 1/2 dengan 1/2 kali 2 adalah 1, dikali 20 adalah 20 tambah 40 menghasilkan 60 Newton meter. Oke, sekarang tugas anak-anakku sekalian, silakan kerjakan soal sebanyak 5 nomor. Jadi ini ada soal yang Ibu Guru sajikan. Jika mengalami kendala pada pengerjaan soal, silakan hubungi Ibu Guru pada grup WA Fisika. Oke, sekian. Sebelum mengakhiri video pembelajaran kali ini, ada kata orang bijak, yaitu orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi budak
di masa lalu. Sementara orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi raja di masa depan. Jadi anak-anakku sekalian, tetap semangat, jaga kesehatan, selalu ikuti anjuran pemerintah untuk tetap stay at home. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video pembelajaran daring berikutnya.